Bab 171. 30 mil di luar, pada dasarnya hanya ada binatang submisterius. Setelah Yunce menembus 30 mil, binatang mistik sejati mulai muncul satu persatu atau berkeping-keping, dan tanah menjadi tidak rata, dengan segala jenis pohon mati, pegunungan rendah menjadi semakin padat. Seperti yang dikabarkan, binatang misterius di sini memiliki temperamen yang sangat maniak. Ketika mereka melihat manusia, mereka seperti musuh bebuyutan dan menerkam mereka untuk menyerang. Sebagian besar binatang yang dia temui pada awalnya adalah binatang mistik sejati tingkat rendah, bukan target Yunce. Dia menghindari mereka kapanpun dia bisa, dan menghancurkan mereka yang tidak bisa dia hindari. Dia terus bergerak maju tanpa bahaya, melewati sebuah jalan kecil. Sepotong kayu hitam saat mereka berada di hutan kering, suara manusia dan suara perkelahian tiba-tiba terdengar dari depan, bersamaan dengan auman binatang misterius. Saudara muda Ding, segera tutup rute pelariannya, jangan biarkan dia lolos. Ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jangan menyerah, menyakitimu. Yunce berjalan keluar dari hutan hitam. Tidak jauh di depan, 4 orang sedang mengepung seekor binatang misterius. Binatang misterius itu berukuran besar, dengan sisik di sekujur tubuhnya dan tanduk tajam di kepalanya. Dilihat dari sifatnya aura, seharusnya menjadi binatang buas tingkat tinggi yang benar-benar dalam. 4 orang yang mengepungnya semuanya muda, 3 pria dan 1 wanita. Yang tertua tampaknya berusia sekitar 23 tahun, dan kekuatannya berada di alam mendalam sejati tingkat 9. 2 pria lainnya juga tampaknya berusia awal 20-an, dan kekuatan mereka adalah keduanya. Pada tingkat kelima dari alam misterius sejati, gadis bernama Junior Sister Mu, kira-kira seusia dengan Yunce. Dia baru berusia 17 atau 18 tahun dan memiliki tingkat kekuatan terdalam yang paling lemah, dan dia baru saja memasuki alam misterius sejati untuk pertama kalinya. Dilihat dari namanya, mereka pasti berasal dari sekte yang sama. Usia mereka cocok dengan budidaya kekuatan mendalam mereka, dan sekte tempat mereka berada tidak boleh lemah, setidaknya terkenal. Jika tidak, mereka tidak akan berani masuk ke tempat yang begitu dalam hanya dengan 4 orang. Karena gadis itu memiliki kekuatan terdalam yang paling lemah, dia dijaga oleh 3 orang dan hanya sesekali berpartisipasi dalam serangan dalam keadaan paling aman. Unicorn yang terkepung memiliki kulit kasar dan daging tebal, serta dilindungi oleh sisik, tetapi tidak dapat menahan serangan gabungan dari 4 praktisi alam Zhengxuan, belum lagi ada orang kuat di alam Zhengxuan tingkat 9 di antara mereka. Tubuhnya berlumuran darah, dan serangan baliknya menjadi semakin lemah. Akhirnya, dia menghentikan serangan baliknya dan berjuang untuk melarikan diri. Huff, kamu ingin melarikan diri? Lihat pedang Feng Yunku. Petik 2, pemuda tertua berteriak keras, dan terbang. Pedang panjang di tangannya meringkuk dengan kekuatan pedang yang ganas, dan langsung mengenai unicorn yang hendak melarikan diri. Melarikan diri dia jatuh ke tanah dengan kaki di udara. Setelah dia mendarat di tanah, dia melesat ke depan seperti anak panah dari tali. Pedang panjang itu menusuk dengan keras dan menembus tenggorokan unicorn dalam garis lurus. Unicorn itu meraung, seluruh tubuhnya mengejang beberapa saat, lalu terdiam lagi. Wow, kakak senior Sun, kamu sangat kuat. Binatang misterius yang begitu kuat telah dirobohkan olehmu dalam beberapa pukulan. Gadis bernama, kakak mudamu, bernama Mu Xiaoling memandangi unicorn yang jatuh ke tanah. Matanya berbinar, wajahnya penuh kekaguman. Pria yang menikam unicorn sampai mati bernama Sun Zhou. Dia adalah yang tertua di antara 4 dan yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Setelah mendengar kata-kata Mu Xiaoling, dia tertawa dan berkata, adik perempuan, saya merasa terhormat. Itu bukan berarti aku hebat, tapi binatang misterius ini terlalu lemah. Bakat adik perempuanku jauh lebih baik dariku. Ketika dia mencapai usiaku, dia pasti akan menghancurkan unicorn ini jauh lebih cepat daripada aku. Dia terdengar rendah hati, tapi matanya berkilat-kilat. Dengan bangga, dengan pandangan puas diri, dia memerintahkan 2 orang lainnya, saudara muda Ding, saudara muda Han, keluarkan ramuan misteriusnya. Saudara muda Ding dan saudara muda Han dengan cepat bergerak maju bersama, membelah tubuh unicorn, dan segera mereka dengan terampil mengeluarkan suandan. Nah, dengan tambahan pil misterius ini dan 13 pil misterius binatang misterius, misi kita kali ini telah selesai. Saya yakin kita akan menjadi tim pertama yang menyelesaikan misi kali ini, dan guru pasti akan mentraktirnya.
Kami sangat menghargai itu, Sun Zhou berkata dengan bangga setelah mengambil suandan. Kedua adik laki-laki itu segera melangkah maju dan menyanjung, ini semua karena keberanian kakak senior Sun. Jika tidak, kami tidak akan dapat menyelesaikan tugas dalam 3 hari. Kami sangat beruntung ditempatkan di kelompok yang sama dengan kakak senior Sun. Kakak senior Sun mengangguk, dengan wajah penuh kebanggaan dan berkata, di mana, ini adalah hasil usaha kita bersama. Kedua saudara junior itu masih muda, dan prestasi masa depan mereka pasti tidak akan lebih buruk daripada itu kakak laki-laki dan aku. Oh, pada saat ini, Sun Zhou tiba-tiba melihat seseorang berjalan keluar. Yun Ce sedang berjalan menuju sisi hutan gelap dengan pohon-pohon mati. Dia awalnya melihat sosok dan datang sendirian, dan dia tiba-tiba merasa waspada, karena siapapun yang berani datang ke sini sendirian adalah seorang master atau idiot. Tapi setelah melihat usia Yun Ce dan menemukan kekuatannya yang dalam, dia tertawa dengan nada menghina dan berbisik, idiot lain yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Begitu dia selesai mengejek dengan suara rendah, junior brother Ding di sebelahnya tiba-tiba berkata dengan suara rendah, dia menunjuk ke arah Yun Ce dan berkata dengan penuh semangat, kakak senior Sun, cepat lihat tangan kirinya. Warnanya ungu, cincin luar angkasa ungu. Saat dia berteriak, mata Sun Zhou jatuh di tangan kiri Yun Ce, dia menatap cahaya ungu di antara jari-jarinya, tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama, dengan keserakahan yang mendalam di matanya. Cincin luar angkasa ungu, apakah ini lebih baik dari cincin luar angkasa kita? Ding Xiaolin mengangkat cincin luar angkasa kuning di tangannya dan bertanya dengan sedikit kebingungan. Tentu saja bagus, dan jauh lebih baik. Saudara mudahan berbisik dengan penuh semangat, cincin luar angkasa kita hanya memiliki ruang penyimpanan beberapa meter persegi. Tetapi cincin luar angkasa ungu dikatakan memiliki ruang penyimpanan ratusan meter persegi, dan harganya lebih dari 5 juta koin Huangsuan. Sama sekali tidak sebanding dengan cincin kuning kami. Saya belum pernah melihat lebih dari beberapa cincin luar angkasa ungu dalam hidup saya. Anak ini pasti murid dari suatu keluarga besar. Tidak ada banyak yang memakai cincin ungunya. Kamu tahu berapa banyak barang bagus yang ada? Saudaraku, menurutmu kita harus, kata saudara muda Han sambil membuat gerakan memotong dengan tangannya. Sun Zhou mendapat ide ini saat dia melihat cincin ungu. Tidak hanya orang yang memakai cincin ungu itu hanya berada di tingkat keempat Zhengxuan, dia juga sendirian. Dia seperti domba gemuk besar yang jatuh dari langit. Jika dia berada di luar, dia pasti tidak akan berani membuat rencana apapun, karena menggunakan cincin ungu pasti memiliki latar belakang yang bagus. Tapi ini adalah gurun kematian, dan tak terhitung banyaknya orang yang meninggal di sana setiap tahun karena saling merampok. Hampir tidak ada risiko membunuhnya di sini. Begitu Sun Zhou hendak mengangguk, Mu Xiaoling menghampiri dan berkata dengan marah, Saudara Han, bagaimana kamu bisa memiliki ide seperti itu? Kami berasal dari keluarga terkenal dan baik, dan kami di sini untuk mendapatkan pengalaman, bukan pembunuh dan perampok dengan sejarah kejahatan. Jika Anda benar-benar berani melakukan ini, saya pasti akan memberitahu guru. Jika guru mengetahuinya, dia akan menghukum Anda dengan berat, dan bahkan mungkin mengeluarkan Anda dari sekolah. Ekspresi Sun Zhou berubah, dan dia segera mengangguk dengan serius, adik perempuan benar. Kakak Han, bagaimana kamu bisa memiliki pikiran tercela seperti itu? Adik perempuan tidak akan setuju dengan ini, begitu pula aku. Jika kamu benar-benar berani merencanakan kejahatan terhadapnya, aku akan melakukannya, orang pertama yang menghentikanmu. Kakak senior Sun masih yang paling jujur, kata Mu Xiaoling dengan kagum. Kakak mudahan menciutkan lehernya dan berkata dengan sinis, saudara-saudara, jangan marah. Aku hanya bercanda dengan santai, hanya bercanda. Petik 2. Setelah menerima pujian Ding Xiaoling, Sun Zhou menegakkan punggungnya sedikit lagi, dan dengan dingin mendengus, kami lahir di Sekte Xuanjian, sekte terbesar di utara Sungai Yangtze. Aturan perilaku pertama adalah menjaga reputasi sekte tersebut. Dia tidak hanya tidak boleh menindas orang dengan niat jahat di luar, dia juga harus mengambil inisiatif untuk membantu ketika dia bertemu dengan yang lemah. Kekuatan mendalam adik laki-laki ini hanya berada pada tingkat keempat dari alam mistik sejati. Terlalu berbahaya untuk datang ke sini sendirian meskipun berada di atas level tersebut. Pada saat ini, kita harus melangkah maju untuk membantu. Saat dia berbicara, Yun Ce sudah berjalan tidak jauh dari mereka.
Sun Zhou mengambil 2 langkah ke depan dan berkata dengan wajah tegak, adik laki-laki ini pasti datang ke Deat Wastelen untuk pertama kalinya, kan? Terlalu berbahaya datang ke tempat ini sendirian, bagaimana kalau ikut dengan kami? Kami adalah semua anak muda, dan satu sama lain mereka mudah diajak berkomunikasi dan bisa menjaga satu sama lain. Yun Ce meliriknya dan melihat keserakahan tersembunyi jauh di matanya. Dia mencibir diam-diam dan dengan ringan meninggalkan 2 kata, tidak perlu. Kemudian dia terus bergerak maju tanpa menoleh ke belakang. Cih, kakak senior Sun sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan nyawanya. Anak ini sebenarnya tidak tahu harus berbuat apa. Dia harus menunggu mati saja. Melihat penolakan Yun Ce, kakak muda Ding berkata dengan nada meremehkan. Sun Zhou tidak berbicara. Otot-otot di wajahnya sedikit bergerak, dan dia menatap punggung Yun Ce tanpa menyerah. Dengan adanya Mu Xiaoling, dia melepaskan gagasan untuk membunuh Yun Ce secara langsung dan bersiap untuk menariknya bersama-sama, dan kemudian mencari kesempatan untuk menyeret Yun Ce untuk bertindak sendiri. Setelah membunuhnya, dia akan berpura-pura dibunuh oleh binatang misterius itu, dan cincin ungu akan berhasil diperoleh. Tanpa diduga, ketika dia berteriak tadi, dia sengaja mengungkapkan kekuatan alam misterius sejati tingkat ke-9, orang ini dengan tegas menolak. Alam mendalam sejati level 4, dia terlihat seumuran denganku, tetapi kekuatannya yang dalam sangat tinggi. Memikirkan kata-kata Sun Zhou barusan, Mu Xiaoling berkata dengan terkejut, dia masih menggunakan ruang yang begitu mahal cincin. Dia pasti dari sekte atau keluarga besar, kan? Sun Zhou berbalik dan berkata dengan nada meremehkan, mungkin begitu. Tapi yang paling saya benci adalah murid dari keluarga dan sekte besar ini. Karena kekuatan mereka yang dalam adalah segalanya, dia yang mengandalkan semua jenis pil untuk menahan dirinya tidak solid sama sekali. Tidak seperti kita yang berlatih langkah demi langkah. Meskipun kekuatannya berada di tingkat ke-4 dari alam mendalam sejati, jika menyangkut pertarungan, dia mungkin tidak bisa bertarung. Lewati adik perempuan junior, adu gelombang-gelombang wo gelombang-gelombang-gelombang. Saat Sun Zhozeng berbicara, suara serigala yang panjang dan panjang tiba-tiba datang dari hutan hitam di belakangnya, dan kemudian, bayangan biru besar tiba-tiba bergegas keluar dari hutan hitam, keluar dan bergegas menuju 4 kakak dan adik senior. Bayangan biru ini tingginya lebih dari 3 meter, dengan mata merah, cakar seperti kait baja, dan punggung abu-abu tebal, memancarkan aura yang sangat kejam. Mereka berempat baru saja mengangkat senjata dan bersiap untuk bertarung. Setelah mereka melihat bayangan biru dengan jelas, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Besi, serigala abu-abu yang didukung besi. Bukankah ini area dari binatang misterius sejati? Kenapa binatang misterius roh muncul? Kakak senior, apa yang kita lakukan? Apa yang masih kamu lakukan? Sambil berdiri di sini, tetap saja, jangan lari, teriak Sun Zhou, mengangkat Mu Xiaoling dan lari secepat yang dia bisa. Serigala punggung besi adalah makhluk spiritual tingkat rendah, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka berempat atasi. Cakar dan giginya lebih tajam dari baja halus dan dapat dengan mudah menghancurkan pertahanan dan tubuh misterius mereka. Di bawah raungan Sun Zhou, Ding dan Han terbangun seolah-olah dari mimpi, berteriak aneh dan melarikan diri tanpa kehidupan. Tapi bagaimana kecepatan mereka bisa dibandingkan dengan serigala punggung besi? Dalam sekejap mata, kakak muda Ding dan kakak muda Han sudah terkejar. Serigala punggung besi meraung, dan tubuh besarnya menerkam mereka berdua di saat yang bersamaan. Di tanah, cakar serigala itu ditembak jatuh dan menusuk tubuh kedua orang itu secara langsung seperti menembus tahu. Keduanya berteriak ketakutan yang luar biasa, lalu memutar mata dan kehilangan kesadaran. Tidak diketahui apakah mereka terluka parah dan meninggal, atau pingsan karena ketakutan. Ah, kakak senior Ding, kakak senior Han. Jeritan keduanya membuat Mu Xiaoling menjerit ngeri. Suaranya juga menyebabkan mata darah serigala berpunggung besi tertuju padanya dan Sun Zhou, dengan raungan rendah, dia lari seperti sambaran petir biru, menutup jarak di antara mereka dalam sekejap. Senior, kakak, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Mu Xiaoling berlari mati-matian, tetapi ancaman kematian di belakangnya semakin dekat. Sun Zhou menoleh ke belakang dan menemukan bahwa serigala berpunggung besi itu berjarak kurang dari 10 langkah dari mereka. Tiba-tiba dia berkeringat dingin.
Dia mengertakkan gigi dan berteriak, "Adik perempuan, kamu blokir dulu. Aku akan melakukannya, panggil seseorang untuk menyelamatkanmu segera." Setelah mengatakan itu, dia mendorong Mu Xiaoling kembali dengan kasar ke arah serigala berpunggung besi, sementara dia berlari ke depan dengan putus asa. Mu Xiaoling tidak pernah bermimpi bahwa Sun Zhou akan mendorongnya menuju serigala punggung besi untuk menyelamatkan nyawanya. Dia jatuh ke tanah dan menutup matanya dengan putus asa. Ledakan, aduh, perasaan dirobohkan dan dicabik-cabik oleh serigala berpunggung besi tidak kunjung datang. Setelah putus asa, dia mendengar suara keras dan jeritan. Dia perlahan membuka matanya dan melihat seorang pria berpakaian mewah berdiri di depannya. Muda punggung pria itu, di punggungnya ada pedang besi besar. Serigala berpunggung besi sudah berada lebih dari 10 meter jauhnya, berguling-guling di tanah karena malu. Itu dia, melihat ke belakang, dia ingat bahwa ini adalah anak laki-laki yang baru saja pergi. Sun Zhou, yang sedang melarikan diri, menoleh ke belakang dan melihat pemandangan ini, dan dia tiba-tiba mengejek, "Anak ini benar-benar mencari kematian, tapi itu hanya memberiku waktu untuk melarikan diri. Sepertinya Tuhan tidak ingin aku mati." Besinya terlempar. Serigala hijau dengan cepat bangkit dari tanah. Ia menatap langsung ke arah Yun Ce dengan matanya yang berdarah, dan kemarahan yang lebih dahsyat muncul dari tubuhnya daripada sebelumnya. Kemudian ia meraung, dengan kekuatan yang mencekik, dari jarak hampir 20 meter nafas memburu. Yun Ce mengerutkan kening, dan ketika mendekat, dia tiba-tiba melompat ke atas serigala berpunggung besi. Dia mengeluarkan pedang berat dari punggungnya dan membantingnya ke bawah. Klik. Tanda seru. Serigala berpunggung besi disebut serigala berpunggung besi karena punggungnya sekuat pelat besi dan merupakan bagian tubuh yang paling bertahan. Namun di bawah serangan pedang berat Yun Ce, tulang punggungnya yang seperti baja langsung patah, mengeluarkan suara yang sangat tajam hingga hampir memekakkan telinga. Bab 172. Serigala berpunggung besi itu melolong dan menghantam tanah dengan keras. Ia berguling jauh di tanah seperti bola, lalu lumpuh di sana, tidak lagi bergerak. Di bawahnya, genangan darah besar perlahan menyebar. Bahkan jika itu adalah binatang spiritual, ia akan segera mati jika menerima serangan penuh darinya, menunjukkan sifat pedang berat yang mendominasi dan menakutkan. Yun Ce meletakkan kembali pedangnya yang berat di punggungnya dan melirik Mu Xiaoling, yang sudah pucat, namun, dia bahkan tidak melihat tubuh serigala yang didukung besi dan berjalan ke utara ke arah sebelumnya. Setelah beberapa saat, Mu Xiaoling akhirnya terbangun dari ketakutan dan keterkejutan yang sangat besar. Melihat punggung Yun Ce semakin menjauh, dia berkata dengan suara gemetar, terima kasih. Di arah lain, seseorang berada, sudah. Di sana Sun Zhou, yang telah melarikan diri dari jarak jauh, berhenti di sana. Dia terpana dengan pemandangan tadi. Dia tidak percaya bahwa serigala berpunggung besi yang menakutkan itu benar-benar dibunuh oleh pedang dari seorang anak laki-laki yang hanya berada di sana, tingkat keempat dari alam mistik sejati. Mungkinkah ini sama sekali bukan serigala berpunggung besi, melainkan binatang misterius sejati yang terlihat sangat mirip? Bagaimana lagi dia bisa muncul di wilayah binatang Zhengxuan dan dibunuh oleh orang yang hanya memiliki Zhengxuan tingkat keempat? Memikirkan hal ini, Sun Zhou merasa menyesal dan mengertakkan gigi saat dia melihat ke arah Mu Xiaoling yang berdiri dari tanah, berlari kembali dengan cepat, dan berteriak keras dari kejauhan, "Adik perempuanmu, kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka?" Petik 2. Melihat Sun Zhou berlari kembali, mata Mu Xiaoling tidak lagi memiliki kekaguman seperti dulu, hanya merasakan kekecewaan yang mendalam. Dia mendorong tangan Sun Zhou yang terulur dan berkata dengan marah, "Kakak senior Sun, kamu sangat membiusku. Tidak masalah jika kamu tidak membawaku untuk melarikan diri, tetapi kamu benar-benar mendorongku ke dalamnya. Changlan yang didukung besi, kamu sama sekali bukan manusia. Aku telah salah menilai kamu selama ini. Adik perempuan, kamu salah paham, kamu benar-benar salah paham padaku." Sun Zhou berkata dengan wajah sedih, "Kami punya berada di sekte yang sama selama bertahun-tahun, kakak laki-lakimu. Apa kamu tidak mengerti siapa aku ini? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkan adik perempuanku menyakiti sehelai pun rambut. Saat aku mendorong adik perempuanku tadi, aku tidak mendorongmu ke arah serigala berpunggung besi. Aku melakukannya demi mendorongmu menjauh, lalu menarik serigala berpunggung besi untuk mengejarku. Aku siap menggunakan hidupku sendiri untuk menyelamatkan adik perempuan junior,
tetapi adik perempuan junior masih salah paham aku seperti ini. Mu Xiaoling mencibir, apakah menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun? Silakan berbohong kepada hantu dengan kata-kata ini. Sun Zhou segera mengangkat 2 jari, mengerutkan kening, dan berkata dengan sangat serius, aku bersumpah kepada nenek moyang keluarga Sun, jika apa yang baru saja aku katakan itu setengah bohong, biarkan aku Sun Zhou disambar petir dari langit, dan dia tidak akan mati. Sumpah keji Sun Zhou membuatmu. Xiaoling merasa terguncang di dalam hatinya. Memikirkan tindakan Sun Zhou sebelumnya, apa yang dia katakan sepertinya bukan tidak mungkin. Memikirkan hal ini, meskipun dia tidak sepenuhnya mempercayainya, dia merasa agak terhibur di hatinya. Selain itu, 2 kakak laki-laki lainnya tidak sadarkan diri di tanah, dan mereka tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Satu-satunya yang bisa dia andalkan sekarang adalah Sun Zhou. Pada saat itu, ekspresinya sedikit melembut, dan dia berkata, baiklah, saya percaya padamu untuk saat ini. Mari kita periksa dulu kondisi kakak senior Ding dan kakak senior Han. Segera setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara dari hutan kayu gelap di belakangnya, suara langkah kaki mendekat dari jauh. Yah, itu pasti seruan serigala berpunggung besi. Seharusnya ada di depan. Petik 2, jangan berani pergi ke area di mana makhluk roh berada. Yang paling aman dan memuaskan adalah mengambil makhluk roh yang sendirian yang berlari ke dalam area monster sejati. Hahaha. Hah, kenapa suara serigala berpunggung besi hilang? Apa dia kabur? Saat suara itu mendekat, tim yang terdiri dari 12 orang juga muncul di penglihatan. Pemimpinnya tampak berusia 40-an, memegang pedang besar, dan dia tanpa malu-malu melepaskan aura alam lingsuan tingkat pertama. Orang di belakangnya kira-kira seusia dengannya, mengenakan pakaian kulit binatang, dan kedalamannya, kekuatan juga merupakan tingkat pertama dari alam lingsuan. Kekuatan mendalam dari 10 orang di belakang juga terkonsentrasi antara alam mendalam sejati tingkat ke-5 dan ke-10. 12 orang semuanya memiliki sulaman pola naga hitam di bahu mereka. Di pinggiran Deat Wastelen, ini adalah tim yang cukup kuat. Di gurun kematian, jika bertemu dengan sekelompok orang luar, Anda harus segera waspada. Mu Xiaoling dan Sun Zhou, yang baru saja menstabilkan pikiran mereka, tiba-tiba menjadi waspada ketika mereka melihat pola di bahu mereka dengan jelas. Ketakutan muncul di wajah mereka pada saat yang sama, ketakutan yang lebih dalam daripada ketika mereka melihat punggung besi, serigala. Iblis, perampok naga iblis. Cepat, ayo pergi. Saat Sun Zhou dan Mu Xiaoling hendak pergi dengan cepat, teriakan suram terdengar dari belakang mereka, kalian berdua, berhenti untukku. Mendengar dengan suara ini, mereka berdua membeku, bukannya berhenti, mereka malah berlari ke depan dengan kecepatan lebih cepat. Mereka datang ke Deat Wastelen hanya beberapa kali, tetapi kelompok bandit naga hitam terkenal kejamnya. Kelompok bandit ini jumlahnya tidak banyak, tetapi mereka semua ahli, dan serangan mereka sangat kejam. Mereka selalu membunuh orang dan membungkam mereka setelah mencuri barang, dan hampir tidak pernah membiarkan siapapun hidup. Sialan, kedua bocah ini masih ingin melarikan diri. Pria parubaya terkemuka itu menyeringai, menendang tanah, dan meledak dengan energi yang dalam. Dia terbang seperti burung besar dan melompati Sun Zhou dan Mu Xiaoling. Bagian atas kepalanya jatuh di depan mereka, dan dia berbalik dan menebas mereka secara langsung. Kakak senior, ayo kita lawan dia. Mu Xiaoling mengangkat pedangnya dan menggigit pisau panjang menghadap pemimpin bandit, tetapi alam Zhengxuan tingkat pertama benar-benar tidak cukup di depan alam Lingxuan tingkat pertama. Hanya secepatnya mereka bertemu, dia terguncang dan jungkir balik ke belakang. Dia jatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri untuk waktu yang lama. Sun Zhou mencoba yang terbaik untuk memblokir beberapa pedang, tetapi juga ditebas oleh pisau dan jatuh ke tanah. Pedang panjang juga terbang jauh. Oh, Zhengxuan tingkat 9 tidak buruk. Dia bisa dianggap jenius muda. Sayang sekali. Hehe. Pemimpin bandit itu mendekat dengan pisau dan tertawa liar. Pemimpin naga hitam itu perkasa. Pemimpin naga hitam itu perkasa. Adik-adik di belakang mulai mencemooh. Hei, sebenarnya aku masih memiliki cincin luar angkasa. Sepertinya semua usahaku tidak sia-sia. Serahkan cincin luar angkasamu dan semua barang berharga di tubuhmu, dan aku dapat mempertimbangkan untuk meninggalkan seluruh tubuh untukmu. Jika tidak baiklah, hehe, aku punya banyak cara untuk membuatmu menyesal datang ke dunia ini.
Baru saja melarikan diri dari cakar serigala berpunggung besi, dan bertemu dengan kelompok bandit naga hitam yang lebih menakutkan, Mu Xiaoling sudah dipenuhi dengan keputusasaan, dan Sun Yat-sen ada di sampingnya. Zhou berjuang untuk berdiri. Dia awalnya berpikir bahwa Sun Zhou akan bertarung dengan nyawanya, tapi dia melihatnya berlutut di depan Heilong dengan suara pop dan buru-buru memasang cincin itu di tangannya di kaki Heilong, bersujud. Dia dengan putus asa memohon belas kasihan, "Paman Hei. Heilong, aku sudah lama mendengar nama itu dan itu seperti guntur di telingaku. Semua barangku ada di sini. Sebanyak 6.000 koin Huang Xuan, 19 pil Huixuan kecil, 38 saya akan menggunakan semua pil misterius binatang misterius sejati untuk menghormati paman. Tolong selamatkan hidup saya belum ingin mati, saya tidak ingin mati. Hahaha, bajingan sekali, Bai Long, wakil kapten di belakang, dan 10 anggota resimen tertawa liar dengan jijik. Kakak senior Sun, kamu. Wajah Mu Xiaoling menjadi pucat karena marah, dan dia benar-benar kecewa dan kedinginan oleh kakak laki-laki senior yang biasanya dia kagumi. Mendengar suara Mu Xiaoling, Sun Zhou terbangun dari mimpinya, lalu meraih lengannya dan berkata dengan penuh semangat, Ya. Tuan, ini adik perempuan saya, namanya Mu Xiaoling. Dia cukup cantik, saya masih perawan, dan aku mendedikasikannya untukmu. Silakan menikmatinya semaksimal mungkin. Mohon maafkan aku atas baktiku, dan aku akan berterima kasih mulai sekarang, dan tidak akan pernah melupakannya. Kamu, Kamu binatang, bajingan, kamu sama sekali bukan manusia. Mu Xiaoling gemetar, dan dengan kurangnya kosakata, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk memarahi ini penjahat yang menunjukkan warna aslinya. Wajahnya pucat, dan hatinya penuh kesedihan. Hahaha, Heilong tertawa terbahak-bahak, aku sudah melihat banyak pelacur sepertimu. Cek, sebenarnya tidak banyak. Namun, kesalehanmu benar-benar tidak tulus. Paman menangkap gadis ini sendiri. Paman tentu saja akan melakukannya, nikmatilah apa yang turun nanti, itu bukan hadiah darimu. Gunakan pialaku untuk menghormatiku, apakah menurutmu aku idiot? Hal-hal yang tidak berguna, mengapa kamu masih hidup? Pergilah ke penguasa neraka untuk memohon belas kasihan. Pergilah. Setelah mengatakan itu, naga hitam itu maju selangkah dan hendak menebas leher Sun Zhou. Paman, tunggu. Melihat parang yang terangkat, Sun Zhou sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Dia bersujud dengan putus asa dan memohon belas kasihan, saya punya masalah besar di sini. Benar-benar masalah besar, berapa banyak dari kalian? Selama paman melakukan pekerjaan ini, dia pasti akan menghasilkan lebih banyak daripada yang dia hasilkan dalam 1 tahun, tidak 3 tahun. Selama paman setuju untuk mengampuni nyawaku, aku akan segera memberitahu paman tentang masalah besar ini. Oh, Heilong, dia meletakkan pisaunya dan menatapnya dengan mata menyipit, masalah besar. Katakan padaku, jika itu cukup besar, hei, bukan tidak mungkin untuk menyelamatkan nyawamu. Lagi pula, menurutku tidak mudah membunuh wanita jalan sepertimu. Itu kotor. Terima kasih, paman. Menghadapi kata-kata naga hitam yang sangat menghina, Sun Zhou menghela nafas lega, dan kemudian menunjuk ke utara, di sana, lihat orang itu. Aku baru saja melihatnya dengan jelas, orang itu memakai cincin luar angkasa ungu di tangannya. Warnanya ungu, benar-benar nyata, dan semua kakak dan adik kita bisa melihatnya dengan jelas. Bukan hanya orang itu saja, tapi kekuatannya hanya berada di alam misterius sejati tingkat keempat. Area ini relatif kosong, dan Yun Ce tidak berjalan cepat. Mengikuti arah yang ditunjuk Sun Zhou, Anda masih bisa melihat dengan jelas punggung Yun Ce yang mundur. Melihat ekspresi kejam di wajah Sun Zhou, dia pasti tidak punya nyali untuk menipu mereka. Mata naga hitam itu bergerak-gerak, dan dia melambai dengan keras bahwa mereka berdua bersamamu, kejar. Yun Ce berjalan perlahan, memikirkan bagaimana melakukan perjalanan pengalamannya dengan sempurna, dan dalam pemikiran yang mendalam, pikirannya dipenuhi dengan pikiran. Jasmine menyombongkan diri, sepertinya ada gelombang orang yang datang ke sini khusus untuk mencari kematian. Yun Ce berhenti dan mendesah sedih di dalam hatinya. Betapa mudahnya datang jauh-jauh ke sini untuk mendapatkan pengalaman, hanya untuk disia-siakan oleh sampah. Saat dia menghela nafas dalam hatinya,
suara langkah kaki yang kacau terdengar di belakangnya, dan tak lama kemudian dia dikelilingi oleh lebih dari selusin orang. Di belakang orang-orang ini, dia juga melihat Sun Zhou dan Mu Xiaoling yang tertahan. Ya, itu dia, itu orangnya. Sun Zhou menunjuk ke arahnya dan berteriak kegirangan, seolah dia melihat fajar untuk bertahan hidup. Ya, aku minta maaf. Wajah Mu Xiaoling berlinang air mata, kepalanya menunduk dan dia tidak berani menatap Yun Ce. Dia baru saja diselamatkan olehnya, tapi sekarang dia jatuh ke tangan kelompok bandit naga hitam. Kapten, lihat tangan kirinya. Ini benar-benar cincin luar angkasa berwarna ungu. Petik 2 tanda seru. Kita sudah selesai pemungutan suara, ini cukup bagi kita untuk hidup bahagia selama lebih dari setengah tahun. Hahaha, melihat cahaya ungu di tangan kiri Yun Ce, semua orang di grup bandit naga hitam menjadi bersemangat seolah-olah mereka telah dipompa. Salah satu orang dengan pedang besar di bahunya dan penutup mata hitam keluar dan berkata kepada Heilong, "Kapten, orang ini masih muda dan kekuatannya hanya pada tingkat keempat dari mistik sejati. Anda tidak perlu untuk mengambil tindakan sepanjang waktu. Lihatlah anak itu, aku akan menjatuhkannya." Naga bermata satu, menurutku kamu tertarik dengan pedang di belakangnya. Naga hitam menyeringai. Naga bermata satu itu terkekeh, pedang orang ini sebenarnya lebih besar dari milikku, dan dia membawanya di punggungnya dengan sangat arogan. Cek, cek, pedang pada seseorang yang memakai cincin ungu pasti tidak biasa. Aku telah menggunakan sebesar ini pedang selama beberapa tahun. Aku bisa membunuh orang. Dia sudah lama menjadi tumpul setelah hidup dengan begitu banyak orang. Sudah waktunya untuk berubah. Hehe, jika dia tidak membiarkannya berlutut dan memanggil kakek, lalu serahkan semua celana dalamnya, aku akan berjalan mundur mulai sekarang. Di tengah deru tawa, para Cyclops melangkah seperti kilat. Berjalan di depan Yun Ce, dia mengayunkan pedang besar di bahunya dan menusukkannya dalam-dalam ke tanah di depannya. Dia tersenyum sinis dan berkata, "Nak, kamu tidak bisa pergi kemanapun untuk bersenang-senang, tetapi kamu berani pergi ke rumah kakekmu. Ketika wilayah itu muncul, apakah kamu ingin kakek bersikap sopan kepadamu, atau kasar padamu?" Yun Ce menganggukkan dagunya dan berkata dengan santai, "Bagaimana aku bisa bersikap sopan dan bagaimana aku bisa bersikap kasar?" Petik 2, ini sangat sederhana. Selama kamu punya cukup, jika kamu patuh, kakek tentu saja akan begitu sopan. Jika kamu tidak patuh, hehe. Matanya tertuju pada pedang berat di belakang Yun Ce, jika kamu ingin kakek bersikap sopan kepadamu, lemparkan dulu pedang ke belakangmu. Berikan kepada kakek untuk dimainkan. Jika kakek senang, dia mungkin akan meninggalkanmu celana dalam, hahaha. Kelompok bandit naga hitam tertawa terbahak-bahak. Orang ini, naga bermata satu, benar-benar jatuh cinta pada pedang itu. Cek, cek, pedang itu begitu besar. Setidaknya beratnya 2 hingga 300 kg. 2 hingga 300 kg. Ayolah, orang ini memiliki kulit tipis dan daging lembut, Xuan Li baru dalam tahap awal Zhen Xuan. Bagaimana dia bisa terus membawanya jika beratnya benar-benar 2 hingga 300 kg? Saya pikir pedang itu terlihat besar, dan itu hanya cangkang kosong di tengahnya. Beratnya hanya 100 atau 10 kg jika sudah penuh, bahkan mungkin 100 kg. Beratnya bahkan tidak 1 pon, dan hanya untuk menggertak saat Anda membawanya di punggung. Petik 2, kamu ingin bermain dengan pedangku. Mendengar apa yang dikatakan naga bermata satu, Yun Ce tertawa aneh. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang raksasa tuan dari belakang, dan dia tidak melihat banyak gerakan, jadi dia melemparkannya dengan santai ke arah naga bermata satu. Karena kamu ingin bermain, biarkan aku bermain denganmu, tetapi kamu harus menangkapnya. Gelombang. Yun Ce melemparkan pedangnya dengan ringan, cekatan, dan sederhana. Itu acak seperti melempar kecil batu. Setelah Yun Ce melemparkannya, pedang raksasa tuan juga terbang ke arah naga bermata satu itu dengan ringan dan gesit. Kamu tahu apa yang terjadi? Naga bermata satu itu tertawa, dan mengambil langkah ke depan dengan tidak sabar, mengulurkan tangan untuk mengambil pedang berat yang dilemparkan. Bab 173. Tangan naga bermata satu itu dengan akurat menggenggam gagang lebar dari pedang berat itu, tapi sebelum dia bisa tertawa terbahak-bahak, dia merasakan tekanan berat seperti kekuatan besar yang tiba-tiba datang dari lengannya. Klik, bobot seberat 3.900 kg itu kembali jatuh dari udara. Lengan serigala bermata satu itu langsung patah akibat benturan tersebut.
pedang berat itu jatuh lurus ke bawah dan menghantam dadanya dengan bunyi bang. Serigala bermata satu itu terjatuh ke tanah sambil berteriak. Di bawah tekanan berat dari pedang yang berat, bahkan separuh tubuhnya tenggelam ke tanah di bawah dengan suara ledakan yang teredam, dan tulang dada bahkan lebih rusak, selusin di antaranya patah pada saat bersamaan, dan seteguk darah muncrat. Faktanya, jika serigala bermata satu menggunakan seluruh kekuatannya, membangun pertahanan yang baik dengan kekuatannya yang dalam, dan mengambil postur yang baik, bahkan jika dia tidak dapat menangkap Epi, separuh hidupnya tidak akan hilang. Tetapi ketika dihadapkan dengan pedang yang dilempar begitu saja oleh seorang pemuda, tidak ada yang akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkapnya. Para perampok naga hitam yang sedang menikmati hip-hop semuanya tercengang, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Yun Ce menyilangkan tangan di dada dan mencibir, apakah pedangku ini menyenangkan? Kamu, pedang berat itu masih menempel di dadanya, menyebabkan dada naga bermata satu itu tenggelam, benar-benar mencekiknya dan tidak bisa bernapas, matanya melebar, dia kesulitan mengucapkan dua kata, lalu bagian putih matanya berputar ke belakang dan dia pingsan. Tampaknya yang menekan dada naga bermata satu itu bukanlah pedang, melainkan sebuah bukit yang berat. Adegan di hadapan semua orang ini tidak terduga, dan mereka tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Mata naga hitam itu juga terbelalak, dan dia tiba-tiba menjadi sangat waspada terhadap pemuda yang dia pikir adalah domba gemuk besar ini. Untuk dapat menghancurkan naga bermata satu dengan kekuatan tingkat kelima dari Zheng Xuan dalam hal ini, pedang besar itu akan berharga setidaknya lebih dari 3.000 yuan kilogram beratnya. Dengan beban sebesar itu, naga hitam bertanya pada dirinya sendiri bahwa sangat sulit baginya untuk mengayunkannya. Tetapi anak laki-laki ini, yang hanya berada di alam misterius sejati tingkat keempat, dapat melemparkannya tanpa mengubah wajahnya. Sungguh menakutkan kekuatan lengan. Semuanya, bunuh dia. Naga hitam itu telah berkeliaran di Deat Wastelen selama hampir 10 tahun tanpa mati. Tentu saja, dia bukanlah orang yang biasa-biasa saja dan bodoh. Meskipun energi mendalam yang diungkapkan oleh Yun Ce tidak perlu dikhawatirkan di bawah kekuatannya yang mendalam, kewaspadaan dalam hatinya membuatnya masih dengan tegas mengeluarkan perintah untuk seluruh pengepungan. Para bandit naga hitam yang mengelilingi Yun Ce tiba-tiba terbangun dari kebodohan mereka, dan kemudian dengan teriakan, mereka semua mengeluarkan senjata mereka dan menyerbu ke depan. Mu Xiaoling, yang terjepit di tanah, berteriak kaget di bawah formasi ini dan menutup matanya. Dia tidak tahan melihat adegan tragis Yun Ce dicincang sampai daging dan darahnya beterbangan kemana-mana. Tingkat kekuatan mistik terendah di antara para bandit ini adalah alam mistik sejati tingkat kelima, sedangkan tingkat tertinggi adalah alam mistik sejati tingkat ke-10. Di pinggiran gurun mati ini adalah tim bandit dengan kekuatan yang cukup mengerikan. Wajah Yun Ce menjadi gelap, dan dengan gerakan tangan kanannya, energinya yang dalam melonjak, dan dia dengan paksa menyedot 3.900 kg pedang raksasa overload dari naga bermata satu itu kembali ke tangannya. Lalu dia mengangkat pedang berat itu secara horizontal dan mengayunkannya, berputar secara tiba-tiba. Fiuh! Ayunan sederhana dari pedang berat ini benar-benar menimbulkan tornado besar. Pasir yang berterbangan memenuhi langit. Sebelum para bandit naga hitam bisa mendekat, mereka semua merasakan badai yang tak tertahankan datang ke arah mereka, menghempaskan tubuh mereka. Dia dengan paksa diangkat ke atas, menyebabkan mereka melakukan 2 atau 3 kali backflip di udara, lalu terjatuh dengan keras ke tanah, tanpa terkecuali, bahkan ada yang senjata di tangannya hanyut jauh-jauh. Apa? Heilong dan wakil Kapten Bailong mundur beberapa langkah pada saat yang sama, wajah mereka menjadi pucat karena terkejut. Itu adalah pedang yang mendominasi dan menakutkan, tidak menyentuh siapapun, dan tidak menggunakan keterampilan misterius apapun, hanya menjatuhkan semua orang ke tanah dengan angin pedang yang disebabkan oleh ayunan pedang. Adegan selanjutnya mengejutkan naga hitam dan naga putih hingga hati dan kantong empedu mereka hampir pecah. Yun Ce tidak repot-repot menyia-nyiakan waktu sedetik pun pada orang-orang ini. Dia menghantam tanah dengan pedangnya yang berat, dan nyala api menyala di pedangnya. Tanda Phoenix emas di antara alisnya melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Bakar, Sing, Yao, Lian. Saat dia mengerang, tubuh Yun Ce terbakar. Api Phoenix yang menyala langsung melonjak setinggi beberapa meter, dan kemudian menyebar lapis demi lapis dengan tubuhnya sebagai di tengah, dengan marah. Teratai api yang sangat centil bermekaran, langsung menempuh jarak lebih dari 20 kaki.
Api Phoenix yang mematikan dengan kejam menyapu semua bandit naga hitam yang jatuh ke tanah. Selusin jeritan yang tumpang tindih bergema dari teratai api besar, sama menyedihkannya dengan tangisan dari neraka 9 nether. Namun teratai iblis pembakar bintang tidak merasa kasihan dengan hal ini, dan tetap mekar tanpa ampun. Lapisan lidah api perlahan-lahan berkembang menjadi teratai api yang semakin besar, membungkus masing-masing teratai dalam keputusasaan dan menggeliat kesakitan hingga benar-benar berubah menjadi teratai api yang menyala-nyala. Sosok abu. Pada saat ini, Yun Ce melepaskan teratai iblis pembakar bintang untuk kedua kalinya, namun kekuatannya beberapa kali lebih kuat daripada saat pertama kali ia melepaskannya. Naga hitam dan naga putih telah merampok banyak orang dan membunuh banyak orang dalam 10 tahun terakhir. Mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan kata pengecut, tapi di depan api yang membakar semua adik laki-lakinya hingga berkeping-keping dalam sekejap, satu mata, wajah mereka sangat pucat, gigi mereka bergemeletup, kaki mereka gemetar, dan semua otot di tubuh mereka mengejang hebat. Kakak, kakak, Bai Long berdiri di depan Hei Long dan berkata dengan suara gemetar. Ayo cepat, tanda seru petik 2. Naga hitam mundur 2 langkah, lalu tiba-tiba berbalik dan lari ke belakang. Bai Long tertegun dan dengan cepat mengikuti di belakangnya untuk melarikan diri. Dua praktisi mendalam parubaya yang menjalani kehidupan menjilati darah dari ujung pisau dan yang kekuatannya setinggi tingkat pertama alam mendalam spiritual adalah sebenarnya ditakuti oleh seorang pemuda yang baru berada di alam mendalam sejati tingkat keempat. Dia kehilangan keberaniannya dan melarikan diri. Mereka tidak dapat berlari terlalu jauh ketika sesosok tubuh terbang keluar dari teratai api dan mengejar mereka dalam sekejap. Pedang besar yang berat itu menghantam kepala mereka dengan kekuatan yang besar. Naga hitam dan naga putih berbalik dan meraung. Kedua pisau panjang itu menuangkan seluruh energinya yang dalam ke dalamnya dan menghadapinya bersama-sama. Seseorang di alam mendalam sejati tingkat keempat menghadapi dua praktisi mendalam di alam mendalam spiritual tingkat pertama. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh orang gila dan seseorang yang tidak ingin hidup. Namun saat dihadapkan pada dua orang yang menyerang dengan seluruh kekuatan mereka di saat yang sama, mata Yun Ce hanya bergerak sedikit, namun ia tidak bermaksud menghindarinya sama sekali. Malah ia berjalan lurus ke depan, namun kekuatan pedangnya menjadi hampir 10 kali lebih ganas dalam sekejap. Jika dia memiliki senjata jenis lain di tangannya saat ini, dia tidak akan pernah berani melakukan ini bahkan jika dia memiliki Dao Fu Tujue. Namun, yang dia pegang di tangannya adalah pedang yang berat. Dalam tabrakan langsung, siapa yang bisa menandingi Epi? Dengan peningkatan kebugaran fisik dan kekuatan luar biasa yang dibawa oleh 3 pil darah naga, dia benar-benar yakin bahwa dia sekarang dapat menahan pedang perkasa Ling Jie yang telah mempermalukannya sebelumnya tanpa tekanan apapun. Belum lagi kedua roh itu, praktisi mendalam tingkat 1 di alam mendalam. Bulan jatuh dan bintang-bintang berjatuhan. Sial, ada suara yang sangat keras, dan dua pisau panjang naga hitam dan naga putih semuanya pecah menjadi beberapa bagian. Di bawah benturan yang sangat besar, keduanya terguling seperti dua bola karet. Ketika mereka berhenti, keduanya orang-orang meraih pergelangan tangan kanan mereka dan menjerit kesakitan. Tangan kanan mereka hancur dari daging, urat, hingga tulang, mengeluarkan banyak darah, dan hampir cacat. Tubuhnya lumpuh dalam waktu yang lama dan tidak dapat berdiri, dan semua tulang di tubuh hampir hancur karena benturan kekuatan yang hebat. Yun Ce membalik ke belakang dan mendarat di tanah, lalu mundur beberapa langkah kecil sebelum dengan mudah menghilangkan kekuatan kejutan balik. Alam mendalam spiritual berada pada level yang sangat tinggi ketika dia pertama kali memasuki istana mendalam Blue Wind. Hanya 3 murid di istana mendalam Blue Wind yang telah mencapai level ini. Dapat dikatakan bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menantang. Namun saat ini, Yuye Chensing dengan mudah menjatuhkan mereka berdua dengan satu gerakan pedangnya yang berat. Kekuatan misterius dan keterampilan misterius yang kejam di bawah seni dewa jahat, tubuh yang menantang surga yang diberikan oleh seni Dao Futu, kekuatan penghancur yang dibawa oleh kode dunia Phoenix Ode, kekuatan pedang berat yang diberikan oleh kode dewa neraka Sirius. Dari 4 kekuatan Yun Ce ini, 2 yang pertama berasal dari dewa sejati kuno, dewa jahat dan dewa kehancuran, dan 2 yang pertama berasal dari binatang dewa kuno, Phoenix dan serigala surgawi. 4 kekuatan besar yang berkumpul dalam tubuh Fana memberi Yun Ce kekuatan untuk melampaui tantangan alam yang besar. Dia juga ditakdirkan untuk mengejutkan dunia. Untuk Yun Ce saat ini, apalagi 2 orang di alam mendalam spiritual tingkat pertama,
bahkan orang tingkat 4 biasa di alam mendalam spiritual masih mungkin untuk dikalahkan. Tanpa memberi kesempatan pada naga hitam dan naga putih untuk bernapas, Yun Ce melangkah maju, mengangkat pedangnya yang berat, dan menyerang naga hitam dan naga putih yang untuk sementara kehilangan kemampuan untuk bergerak. Tunggu sebentar. Pupil naga hitam menyusut, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang berat Yun Ce telah menimpa dirinya dan Bai Long pada saat yang bersamaan. Ledakan, terjadi ledakan, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping pada saat yang bersamaan. Mereka terbang dengan darah ke seluruh langit, meninggalkan tubuh mereka utuh. Ekspresi Yun Ce tidak berubah. Dia menyingkirkan pedangnya yang berat, dan bahkan tanpa melihat mayat mereka, dia perlahan berjalan kembali kedua kakak. Laki-lakinya, Sun Zhou dan Mu Xiaoling, menghentikan langkahnya, dan menatap mereka tanpa ekspresi. Terima kasih dermawan karena telah menyelamatkanku lagi, kelompok. Tentara bayaran naga hitam yang menakutkan menjadi mayat hangus oleh tindakan pemuda di depannya, bahkan pemimpin kelompok itu terbunuh dalam sekejap, sebuah mata. Adegan yang terjadi di depannya memiliki dampak yang besar pada dirinya. Kejutannya begitu besar sehingga dia merasa seolah-olah berada dalam mimpi, tergagap ketika berbicara dengan Yun Ce, menatapnya dengan setengah kagum dan bersyukur, setengah ketakutan. Terima kasih atas kebaikanmu. Sun Zhou juga berteriak dengan tergesa-gesa, suaranya mendesak dan bergetar. Yun Ce meliriknya dan berkata dengan tenang, apakah kamu membawa mereka kepadaku? Kalimat ini membuat Sun Zhou berkeringat seperti hujan, dan dia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Tidak. Dermawan, tolong dengarkan penjelasan saya. Baru saja, saya dan adik perempuan saya jatuh ke tangan orang-orang jahat ini. Saya takut mereka akan membahayakan hidup saya dan adik perempuan saya, jadi saya harus mengambil langkah ini. Untungnya, dermawan saya tak terkalahkan dan melenyapkan para dermawan ini. Mohon sang dermawan tidak melupakan kesalahan para penjahat dan telah memaafkan saudara-saudari senior kita. Aku dan adik perempuanku akan berterima kasih dan tidak akan pernah melupakannya. Oh, benarkah? Yun Ce mencibir, dia melirik Mu Xiaoling dan menyeringai, matanya tiba-tiba menjadi penuh nafsu. Kamu adik perempuan, kamu terlihat baik, kamu harusnya masih perawan. Kata-kata Yun Ce ditambah dengan matanya, Sun Zhou tidak mengerti apa-apa. Dia bahkan tidak memikirkannya, dia bersemangat berkata, ya, adik perempuanku masih perawan. Jika dermawanmu menyukainya, kamu bisa menikmatinya. Aku yakin adik perempuanku akan bersedia melakukannya. Mu Xiaoling bahkan tidak mau kecewa ketika Sun Zhou mengucapkan kata-kata seperti itu lagi. Sekali lagi, yang ada hanya cibiran sedih. Kejahatan di mata Yun Ce menghilang seketika dan berubah menjadi es. Tiba-tiba dia bergerak maju, menendang Sun Zhou ke tanah, lalu melangkah maju dan menginjak lehernya. Dermawan, kamu. Mata Sun Zhou melebar, begitu dia berbicara, Yun Ce memberikan sedikit kekuatan pada kakinya, membuatnya memutar matanya, dan dia tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata selanjutnya. Sampah sepertimu, hidup di dunia ini, benar-benar mencemari udara. Lebih baik aku mengirimmu menemui Raja Neraka. Suara itu jatuh, dan terdengar bunyi klik dari kaki Yun Ce. Mata Sun Zhou melotot, dan dia meninggal. Ah, Mu Xiaoling berteriak, wajahnya penuh ketakutan. Kamu, kenapa kamu membunuhnya? Meskipun dia adalah penjahat yang tercela dan tidak tahu malu, dia tidak pernah membunuh siapapun, dia tidak bersalah. Sampai mati, mengapa kamu ingin membunuhnya? Yun Ce meliriknya dan berkata dengan tenang, kakak seniormu, karakter dan kualifikasimu biasanya harus memiliki reputasi yang baik di sekte, kan? Tapi hari ini ketika menghadapi kematian, dia menunjukkan miliknya. Apakah menurut Anda jika dia selamat, dia akan membiarkan orang lain mengetahui skandalnya? Dan dua kakak laki-laki Anda yang lain yang datang bersama telah meninggal, dan hanya Anda yang mengetahui hal-hal ini. Mendengar ini, wajah Mu Xiaoling menjadi pucat. Sepertinya dia masih punya rencana untukmu. Lalu, apa yang akan dia lakukan selanjutnya adalah memperkosamu dan kemudian membunuhmu. Lalu kembali ke sekte dan mengatakan bahwa kamu dibunuh oleh orang jahat atau binatang misterius di Deat Wastelen. Skandalnya tidak akan terungkap sama sekali. Anda masih kakak laki-laki yang dihormati dan dikagumi semua orang di sekte. Tetapi Anda mati karena penghinaan. Apakah Anda masih ingin bertanya mengapa saya membunuhnya? Setelah mengatakan itu,
Yun Che berhenti, berangkat ke utara. Mu Xiaoling berdiri di sana untuk waktu yang lama, lalu perlahan jatuh ke tanah dan bergumam dengan suara rendah, "Terima kasih." Bab 174. Tidak hanya kamu membunuh dengan tegas, tapi kamu juga tidak mengubah ekspresimu. Pernahkah kamu membunuh banyak orang sebelumnya? Suara peri kecil itu datang entah dari mana dan terdengar di telinga Yun Che. Langkah Yun Che sedikit terhenti dan dia menjawab, kamu memang telah membunuh banyak orang. Kamu tidak akan membenciku karena ini, kan? Kamu membunuh semua orang jahat dan mengambil inisiatif untuk menyelamatkan orang yang tidak jahat. Aku tidak bisa membencimu. Aktif sebaliknya, aku membenci mereka yang ragu-ragu dan bertindak dengan kebaikan dan kebenaran. Seseorang yang memaafkan pelaku kejahatan. Memikirkan metode pembunuhan peri kecil malam itu, Yun Che tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Terbakar dengan api burung Phoenix setidaknya bisa meninggalkan sisa terbakar, tapi lelaki tua yang mati di tangan peri kecil malam itu bahkan tidak memiliki sisa apapun. Yun Che mempercepat kecepatannya dan melanjutkan menuju kedalaman dari gurun kematian. Semakin dalam Anda pergi, semakin sedikit orang yang Anda temui. Ketika Anda mendekati tepi alam binatang spiritual, Anda tidak dapat lagi melihat keberadaan para praktisi. Pada saat yang sama, semakin Anda masuk lebih dalam, semakin tinggi levelnya, binatang misterius yang ditemui Yun Che, jumlahnya menjadi semakin padat dan dia secara bertahap mulai merasa berat. Bang 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 bang, ada serangkaian ledakan, dan lebih dari selusin kadar lapis baja tersapu oleh pedang Yun Che, dan semua pertahanan lapis baja di tubuh mereka hancur. Sama seperti Yun Che menyarungkan pedangnya, lebih dari selusin kadar lapis baja muncul dari sekeliling, suara garukan tanah yang mengerikan mengelilingi mereka. Kekuatan masing-masing kadar lapis baja ini setara dengan praktisi mendalam di alam mendalam sejati tingkat ke-8. Ekor raksasa kadar lapis baja itu menyapu seperti cambuk baja. Yun Che melompat, dan sebelum dia mencapai titik tertinggi, dia menggunakan bayangan patah Dewa Bintang untuk melawan fisika dan bergegas turun. Api Phoenix terbang keluar, menjatuhkan kadar lapis baja terdekat. Api tampaknya menjadi musuh dari kadar lapis baja ini. Kadar lapis baja yang menahan api Phoenix menjerit kesakitan untuk waktu yang lama, dan vitalitasnya dengan cepat melemah. Mata Yun Che menyipit, dan dia menyerbu ke dalam kelompok kadar lapis baja seperti kilat. Seluruh tubuhnya tersulut api Phoenix. Pedang raksasa di tangannya tampak berubah menjadi naga api merah. Saat pedang berat itu jatuh lagi dan lagi, api melesat ke arah sekeliling. Medan api besar secara bertahap menyala, dengan cepat melelehkan baju besi dari setiap kadar lapis baja. Dalam beberapa lusin napas, Yun Che berenang bola-balik di antara kelompok kadar lapis baja, membunuh kadar lapis baja yang baru muncul. Semuanya musnah. Yun Che meletakkan pedangnya yang berat di tanah dan menghela nafas panjang. Setelah beristirahat sejenak, dia dengan tegas bergerak maju dan memasuki alam makhluk roh. Setelah mendaki bukit rendah, 7 serigala berpunggung besi dengan aura kekerasan di sekujur tubuh mereka muncul di depan mata. Indera penciuman serigala berpunggung besi sangat sensitif, dan segera mencium aroma orang asing. 7 pasang mata serigala biru pada dasarnya mengunci posisi Yun Che pada saat yang sama, dan kemudian mereka melolong dan bergegas. 7 serigala berpunggung besi memiliki kekuatan seorang praktisi mendalam tingkat pertama di alam mendalam spiritual. Ini tidak diragukan lagi adalah barisan paling mewah yang pernah dihadapi Yun Che sejauh ini. Yun Che tidak punya niat untuk mundur, jadi dia mengeluarkan pedang berat dari punggungnya, dan saat dia hendak menemuinya, dia tiba-tiba mendengar semburan serigala melolong dari sekelilingnya, dan kemudian, puluhan bayangan biru muda muncul dari segala arah, semua menuju ke arahnya. Kemarilah, mereka semua adalah serigala yang didukung besi. Astaga, tangan Yun Che yang memegang pedang tiba-tiba bergetar, keringat dingin langsung mengalir, hampir tanpa pikir panjang, dia berbalik dan lari. Itu lelucon, dia bisa membunuh seseorang dengan mudah, dan dia bisa dengan mudah bunuh 7 atau 8 dari mereka. Dia hampir tidak bisa membunuh mereka semua, dan dia bahkan mungkin akan terluka sedikit. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk berurusan dengan lebih dari 10 dari mereka. Dengan begitu banyak, dia tidak punya pilihan tapi untuk melarikan diri. Raungan serigala di belakangnya berangsur-angsur mereda hingga dia melangkah keluar dari alam makhluk roh. Yun Che bersandar di pohon kering yang lebat dan menyeka keringat dingin di kepalanya.
Mengapa ada begitu banyak binatang misterius di gurun kematian ini? Jasmine tiba-tiba berkata, saya mendengar bahwa tempat ini telah menjadi wilayah binatang misterius sejak lama. Kalau tidak, tempat ini tidak akan disebut surga binatang misterius, jawab Yunce. Pasti ada alasan mengapa binatang misterius itu padat, mengecualikan orang luar, dan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Binatang misterius di pegunungan 10.000 binatang juga sangat banyak dan sangat eksklusif. Alasannya jelas karena ada aura burung phoenix di tengah pegunungan. Sebagai binatang misterius, binatang buas, mereka akan memiliki ketakutan dan kekaguman alami terhadap aura binatang dewa semacam ini. Aura phoenix akan menjadi keberadaan seperti kepercayaan di dalam hati mereka, jadi semua binatang akan berkumpul, dan jika manusia masuk ke tempat kepercayaan mereka, mereka secara alami akan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Petik 2. Dan binatang misterius di sini sebenarnya lebih banyak daripada yang ada di pegunungan 10.000 binatang, dan mereka bahkan lebih kejam dan eksklusif. Mungkinkah di tengah gurun mati ini, ada aura binatang suci yang mirip dengan burung phoenix? Yunce tidak menganggap kata-kata Jasmine terlalu serius. Pergilah ke hatimu, titik. Setelah dia tenang dan membuat persiapan mental yang cukup, dia langsung menarik pedangnya dan bergegas kembali ke alam makhluk roh. Pada saat ini, serigala berpunggung besi telah bubar. Kali ini, sebelum serigala berpunggung besi mulai melolong, dia bergegas maju dan menyerang dengan pedang berat 10 langkah jauhnya. Tian, Wolf Slash. Di antara semua keterampilan misterius yang dimiliki Yunce, tebasan serigala surgawi adalah yang paling mahal dan paling kuat. Ini adalah kartu truf yang selalu dia sembunyikan dalam-dalam dan hanya digunakan sekali di depan Lin Jie. Pedang itu meledak dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga bumi hancur. Sebuah jurang sepanjang hampir 20 kaki langsung dikeluarkan dari tanah yang datar dan keras. Di mana jurang itu melewatinya, tubuh 6 serigala berpunggung besi dihempaskan secara paksa ke dalam jurang, 12 potong bagian. Satu gerakan menghabiskan hampir sepertiga energi mendalam Yunce, tapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia berinisiatif untuk bergegas menuju tumpukan serigala berpunggung besi yang dengan cepat berkumpul. Dia mengayunkan pedang beratnya dengan sangat keras, menyebabkan semburan serigala melolong dan bintang darah tersebar di seluruh langit. 1 jam kemudian, posisi Yunce muncul 5 mil jauhnya. Dia duduk di tanah dan dengan hati-hati menaburkan bubuk obat pada luka besar dan kecil di tubuhnya. Luka terpanjang memanjang dari dada kiri hingga tulang rusuk kanannya, tulang dalam adalah bisa dilihat. Di belakangnya, puluhan tubuh serigala berpunggung besi tersebar merata di jarak 5 mil, dan setiap mayat. Serigala bobrok. Setelah menyebarkan bubuk obat, Yunce duduk di tanah dan menutup matanya. Dao Futujue sedang berlari, dan luka di tubuhnya langsung sembuh sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia tahu betul bahwa area saat ini sudah menjadi batas dari apa yang bisa dia capai. Jika dia terus bergerak maju dan bertemu dengan sekelompok binatang misterius yang kekuatannya sebanding dengan praktisi mendalam tingkat kedua di alam mendalam spiritual, semua dia yang bisa dilakukannya adalah benar-benar melarikan diri. Setelah semua lukanya sembuh, suara serigala melolong kembali muncul di sekitar Yunce. Yunce membuka matanya. Tanpa mengganti pakaiannya, dia langsung menarik pakaian compang camping di tubuhnya, meraih pedang yang berat itu, dan menatapnya dengan dingin. Saya tidak tahu kapan selusin serigala berpunggung besi muncul di sekitar saya. Seekor serigala berpunggung besi tidaklah menakutkan, namun yang menakutkan adalah serangan mereka yang terus-menerus secara berkelompok. 2 hari 2 malam berlalu, dan Yunce juga bertarung di sini selama 2 hari 2 malam. Serigala berpunggung besi yang tak terhitung jumlahnya mati di bawah pedangnya, tetapi serigala berpunggung besi di sini sepertinya tidak ada habisnya. Setiap kali dia setelah membunuh semua serigala dan duduk untuk menyembuhkan luka mereka, dalam waktu paling lama 1/4 jam, sekelompok besar serigala berpunggung besi muncul di depan mata. Dalam 2 hari 2 malam terakhir, pertarungan yang menegangkan juga membuat kekuatan misterius Yunce, yang tumbuh di bawah pengaruh obat-obatan, menjadi semakin stabil. Tepat ketika Yunce sedang mempertimbangkan apakah akan masuk lebih dalam, seruan elang yang keras tiba-tiba datang dari langit. Tanpa sadar Yunce mengangkat kepalanya. Di langit timur, seekor elang raksasa berwarna hitam pekat sedang terbang perlahan di ketinggian rendah. Dari jarak yang begitu jauh, Yunce dapat dengan jelas melihat mata elangnya yang sangat tajam dan pantulan cakar elang tersebut. Kagum cahaya dingin yang menginspirasi.
Ini bukan pertama kalinya Yunce melihat elang raksasa ini, jadi dia menyebutkan namanya. Storm Eagle. Karena Storm Eagle, cabang Xiao Sekte di Crescent City menyimpannya, dan hari itu adalah Xiao Zaihe yang menunggangi elang badai untuk mengejar patung salju raksasa yang ia dan Lan Suerwo tunggangi, dan akhirnya terpaksa terjatuh ke pegunungan 10.000 binatang. Di antara binatang misterius, kekuatan Storm Eagle setara dengan praktisi misterius tingkat kedua di alam mendalam spiritual, tetapi titik terkuatnya bukanlah agresivitasnya, tetapi kemampuannya yang menakjubkan untuk mengendalikan udara, terlepas dari kecepatan atau ketinggiannya, dari penerbangannya. Alam Ling Xuan, bahkan alam bumi Xuan dan Tian Xuan, hampir tidak dapat dijangkau oleh binatang buas. Ketika Yunce menemukan Storm Eagle, ia dalam keadaan meluncur, dan tidak meluncur terlalu cepat. Namun, saat ia terbang secara diagonal di atas Yunce, tubuh besarnya tiba-tiba miring, lalu tiba-tiba jatuh, dan dua cakar elang yang menakutkan mencengkeramnya dengan lurus. Yunce tidak menyangka pedang itu akan tiba-tiba menyerangnya, jadi dia langsung bereaksi. Dia mengangkat pedangnya yang berat, dan energi pedang yang ganas mengalir ke arahnya. Namun, saat dia mengayunkan pedangnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa ini pedang badai sedang menyerangnya. Kedua cakar elang itu sepertinya tidak menghadapnya, melainkan ke kiri. Dia memiringkan pandangannya ke kiri dan melihat mayat serigala berpunggung besi yang berdarah. Dia segera mengerti bahwa yang coba ditangkapnya adalah besi membawa mayat serigala. Tapi Yunce sudah mengayunkan pedangnya yang berat dan tidak bisa menariknya kembali. Badai pedang yang berat menghantam Storm Eagle dengan keras, menyebabkannya melakukan beberapa jungkir balik di udara dan segera menarik kebenciannya sepenuhnya. Storm Eagle menjerit panjang, dan mata elangnya yang marah tertuju pada Yunce. Dengan kepakan sayapnya, badai bergulung dan menyelimuti Yunce sepenuhnya. Ia juga menukik ke bawah seperti kilat, dan cakarnya langsung menyambar dadanya. Bila angin yang mendekat membuat banyak lubang di pakaian Yunce, namun tidak mampu memotong tubuhnya. Yunce tidak mengelak, menghadapi badai, dan menyerang dengan pedang. Namun, dia masih meremehkan kecepatan Storm Eagle. Ditambah dengan penindasan badai, ketika pedang dihantam, cakar Storm Eagle sudah hilang mendekati dadanya, cakar yang berkilau itu bahkan menembus pakaiannya. Bang! Pedang raksasa Overlord menghantam tubuh besar Storm Eagle dengan keras, menyebabkannya menjerit keras, dengan cepat berguling dan terbang di udara, berguling puluhan kali hingga hampir jatuh ke tanah. Apungkan tubuhmu. Pukulan ganas ini cukup untuk menimbulkan rasa takut di hati Storm Eagle. Setelah lama melayang di udara, akhirnya ia mendapatkan kembali keseimbangannya, namun ia tidak lagi berani menyerang Yunce dan terbang menjauh dari kejauhan. Huff, kamu bijak, kalau tidak aku akan memberimu rasa api. Yunce menarik pakaian di dadanya, melihat keempat cakar elang yang menembus lubang, dan diam-diam berkata dalam hatinya bahwa itu berbahaya. Pakaian di tubuhnya benar-benar compang camping, terlalu banyak ternoda darah serigala dan baunya agak menyengat, jadi dia benar-benar tidak bisa terus memakainya. Jadi dia segera merobek semua pakaian compang camping di tubuhnya, lalu mengenakan satu set pakaian baru. Saat dia mengganti pakaiannya, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan dia mengulurkan tangannya dan menekannya di lehernya, seperti kilat wajahnya tiba-tiba menjadi lebih jelek. Pasalnya liontin yang ia kenakan di lehernya sejak kecil telah hilang. Bab 175. Seluruh tubuh Yunce bergetar, dan matanya dengan cepat melihat sekeliling. Cangkang liontinnya terbuat dari logam yang agak reflektif, dan warnanya jelas berbeda dengan tanah. Jika jatuh ke tanah kuning di sekitarnya pasti mudah terlihat. Tapi Yunce mencari dalam waktu lama, tapi tidak menemukan jejak. Dan Yunce ingat dengan jelas ketika dia duduk untuk menyembuhkan lukanya tadi, tangannya menyentuh liontin itu karena dia menarik kerahnya yang rusak. Saat itu liontin itu masih ada di tubuhnya. Mungkinkah? Yunce tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Saat dia mengibaskan Storm Eagle tadi, dia dengan jelas merasakan sesuatu di belakang lehernya. Pada saat itu, dia mengira itu adalah karena dia terlalu banyak bergerak dan tercekik bajunya. Aku tidak ambil hati, tapi kalau dipikir-pikir lagi, jelas liontinku yang dicabut dari leherku. Cakar elang tidak hanya sangat tajam, tetapi juga melengkung menjadi kait. Jika menyentuh benang sutra liontin, kemungkinan besar mereka akan mengaitkan benang tersebut dengan kuat lalu menarik keluar liontin tersebut. Storm Eagle terbang sangat cepat, saat ini sudah berada jauh di langit dan hanya titik hitam buram yang terlihat.
Yun Che sangat cemas sehingga dia berlari ke depan dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia hanya berlari beberapa langkah sebelum dia berhenti lagi dan berteriak ke atas, "Peri kecil, bantu aku mengejar elang badai itu." Ia meraih tek awal liontinku. Petik 2. Setelah beberapa saat, suara samar peri kecil datang dari langit. "Aku hanya menepati janjiku untuk melindungimu selama 3 bulan, daripada menuruti perintahmu. Aku tidak punya kewajiban untuk menuruti perintah seorang pria. Liontin itu sangat penting bagiku. Ini terkait dengan pengalaman hidupku dan merupakan satu-satunya bukti bahwa aku dapat mengidentifikasi diriku dengan orang tua kandungku. Aku tidak boleh membuangnya. Apa artinya itu ada hubungannya denganku?" Yun Che dia menatap titik hitam yang semakin kabur di langit, mengambil napas dalam-dalam, dan berteriak dengan cemas, "Jika kamu bisa menuntunku untuk mengejar Storm Eagle, aku akan membuka 3 tempat di tubuhmu untukmu." "Tidak, 5 ada, 5 pintu masuk tertutup. Aku akan melakukan apa yang aku katakan, dan aku tidak akan pernah membuat kesalahan. Jika aku tidak bisa melakukannya, kamu bisa menghajarku sampai mati dengan 1 telapak tangan." Kata-kata Yun Che sama bagusnya dengan apapun di telinga praktisi mendalam manapun. Suara guntur juga merupakan godaan besar yang tidak dapat ditolak oleh praktisi mendalam manapun, dan peri kecil juga tidak bisa. 2 napas kemudian, sosoknya muncul di depan Yun Che di bidang es. "Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu." Setelah suara dingin itu turun, Yun Che merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang dari bawahnya. Tubuhnya terangkat ke udara, lalu melesat tinggi ke langit seperti anak panah dari tali, mengejar elang badai yang terbang menjauh. Aliran udara yang bergejolak mengalir menuju wajahnya, memaksa Yun Che menutup matanya untuk sementara. Angin menderu-deru di telinganya, tak kalah dengan angin dan ombak saat ia menaiki patung salju raksasa itu. Setelah dia mengendalikan aliran udara yang melonjak, dia membuka matanya. Peri kecil ada di sampingnya. Postur terbangnya sangat indah, seperti Dewi Langit yang menari di udara, gaun putihnya melayang, dan tubuhnya berkibar. Di bawah kerudung yang bergerak, wajah cantik bersalju tampak kabur, menjulang. Di depan pandangannya, titik hitam di pupilnya membesar sedikit demi sedikit. "Cepatlah, kita harus mengejarnya." Yun Che mendesak dengan cemas. Dia sekarang harus berdoa agar liontin itu dapat menggantung lebih kuat pada cakarnya dan tidak jatuh, jika tidak maka akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami di gurun kematian yang luas. Peri kecil memandangnya dengan ringan, seorang praktisi yang mendalam hanya bisa terbang di langit ketika dia mencapai alam mendalam langit, dan Storm Eagle adalah Raja Langit. "Bahkan jika saya mencoba yang terbaik, saya hanya bisa mengejar ketinggalan. Sekarang, kita hampir sampai batasanku." Saat dia berbicara, titik hitam di depannya semakin dekat lagi, mungkin menempuh jarak sekitar 3 mil. Pada saat ini, Storm Eagle di depan sepertinya telah mengetahui pengejaran mereka, dan teriakan keras dan marah datang dari jauh, kemudian kecepatannya tiba-tiba bertambah cepat, dan semakin menjauh dari pandangan. "Ups, apakah dia sudah menemukan kita? Peri kecil, jika kamu melaju lebih cepat, kamu harus mengejarnya. Kamu harus." Yun Che mengertakkan giginya dalam-dalam. Peri kecil itu menatap Yun Che lagi, lalu menghela nafas sedikit. Lapisan cahaya biru muda muncul di sekujur tubuhnya, menyebabkan suhu di sekitarnya turun secara tiba-tiba. Udara dingin yang tiba-tiba menyelimutinya membuat Yun Che menggigil tanpa sadar. Dia dengan cepat menggunakan energinya yang dalam untuk menahan rasa dingin yang hampir menggigit. Pada saat yang sama, dia merasakan kekuatan yang mendorongnya tiba-tiba meningkat tajam, membawanya bersamanya. Saat dia terbang melintasi udara dengan kecepatan lebih cepat, Storm Eagle di hadapannya akhirnya tidak lagi menjauh, tapi setelah beberapa saat, ia tidak mendekat. Ancaman dari belakang membuat Storm Eagle melaju dengan kecepatan penuh. Meskipun itu hanya binatang spiritual, itu adalah penguasa ketinggian yang nyata. Bahkan peri kecil dengan kekuatan puncak Tianxuan hanya bisa mengejar lawan yang sangat dekat dan tidak akan melakukannya, tertinggal, tapi tidak bisa mendekat. "Peri kecil, tidak bisakah kamu melaju lebih cepat?" Kecepatannya sudah sangat cepat, dan desiran angin di telinganya membuatnya hampir tuli, tapi dia masih berharap untuk melaju lebih cepat. Karena liontin itu begitu penting baginya, selama berada di benua Changyun, ia memakainya sejak lahir hingga meninggal dan tidak pernah ditinggalkannya. Dalam kehidupan di benua Tianxuan ini, itu juga telah dikenakan di lehernya sejak lahir, seperti tanda hidupnya.
Dalam dua kehidupan, mereka tidak memiliki orang tua dan tidak mengetahui siapa orang tuanya. Dalam kehidupan ini, dia akhirnya mengetahui beberapa informasi tentang orang tua kandungnya, dan liontin di lehernya menjadi satu-satunya harapannya untuk menemukan pengalaman hidup dan orang tua kandungnya. Jika dia kehilangannya, dia tidak akan pernah tahu pengalaman hidupnya, dia. Kali ini adalah batasku yang sebenarnya. Jawab peri kecil itu. Merasakan kegelisahan batin Yunce, dia menghiburnya, jangan terlalu cemas, kamu akan selalu mengejar ketinggalan. Apakah kamu percaya diri? Petik 2. Lagi pula, itu hanya binatang spiritual. Dari segi ketahanan, itu jauh dari sebanding dengan saya. Jika terus mengejar seperti ini, pasti akan habis di hadapan saya. Selama tidak kehilangan target dalam prosesnya, itu tidak akan bisa melarikan diri. Kata-kata peri kecil itu membuat Yunce merasa sedikit lega. Memikirkan adegan terbang di ketinggian terakhir kali, dia tidak bisa menahan senyum. Terakhir kali, dia dan Lan Suerwo dikejar oleh Storm Eagle sampai elang salju raksasa itu kelelahan. Tapi kali ini, situasinya benar-benar kebalikannya. Saat dia datang, dia dan peri kecil mengejar Storm Eagle di udara, tetapi ketika mereka menunggu, dia juga kelelahan. Tubuh besar Storm Eagle menyapu bayangan hitam panjang di langit, terbang langsung ke utara, yang merupakan arah jauh ke Deat Wastelen. Peri kecil dan Yunce mengejar mereka, dan sebidang tanah luas di bawahnya terlihat oleh mereka. 2 jam kemudian, ratusan mil gurun tertinggal di belakang mereka. Mereka benar-benar melintasi alam roh binatang dan mencapai langit di atas alam binatang bumi. Jika Yunce jatuh saat ini, binatang misterius apapun dia dihadapi akan hidup dalam bahaya. Dan area ini, bahkan di dataran tinggi, adalah sesuatu yang Storm Eagle tidak akan pernah berani masuki di masa lalu. Tapi di bawah pengejaran tanpa henti dari Yunce dan peri kecil, ia harus terbang dengan seluruh kekuatannya untuk sampai ke sini dan kemudian melanjutkan menuju utara. 1 jam lagi berlalu, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah terbang sejauh 8 hingga 900 mil. Langit di atas tempat mereka berada mendekati pusat Deat Wastelen. Yunce, dengan miliknya kekuatannya sendiri, adalah tempat yang benar-benar mustahil untuk dijangkau. Setelah terbang dengan kekuatan penuh dalam waktu yang lama, Storm Eagle akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kecepatan terbangnya mulai melemah, dan kicauannya yang jauh tidak lagi penuh nafas, namun menampakkan kelemahan yang semakin dalam. Kekuatan mendalam Wang Xuan setengah langkah begitu kuat. Peri kecil yang telah terbang dengan seluruh kekuatannya selama 3 jam tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Saat dia melihat titik hitam di depannya semakin dekat, dia perlahan-lahan bisa melihat bayangan kabur dari Storm Eagle. Dia berbisik, ini hampir kelelahan, bersiaplah untuk menangkapnya. Saat dia berbicara, kecepatan terbang kedua orang itu sedikit meningkat, dan mereka semakin dekat dan dekat ke Storm Eagle. Setengah seperempat jam kemudian, mereka sudah sampai. Ditutup kurang dari 1 kilometer. Pada saat ini, Storm Eagle tiba-tiba mengepakkan sayapnya, mengeluarkan teriakan lemah, dan jatuh dengan lemah menuju gunung rendah di bawah. Peri kecil itu dengan cepat membawa Yunce dan terbang ke bawah, semakin dekat ke tanah. Pada saat ini, jeritan Jasmine tiba-tiba datang dari benak Yunce, minggir. Bahaya, hati Yunce tiba-tiba gemetar, dan saat suara Jasmine jatuh, bayangan perak besar tiba-tiba melesat keluar dari gunung rendah di bawah. Bayangan perak itu langsung ke atas seperti kilat yang anggun. Itu seukuran rumah, bertatahkan teror. Mulut berdarah dari sang taringnya membuka dan menutupinya. Yunce dan peri kecil terkejut pada saat yang sama. Peri kecil itu meraih lengan Yunce dengan satu tangan dan mundur dengan seluruh kekuatannya, menghindari mulut berdarah. Tapi krisis belum berakhir. Di belakang mereka, aura yang sama berbahayanya datang, dan mulut berdarah yang hampir sama datang dari belakang mereka. Minggir, peri kecil itu mengangkat alisnya, mengulurkan tangan kanannya, dan langsung membangun penghalang kristal es selebar puluhan kaki di depannya. Mulut berdarah menghantam penghalang kristal es dan terpental jauh. Retakan besar juga muncul di penghalang. Melihat retakan pada penghalang kristal es, peri kecil itu mengerutkan kening. Dan mata Yunce dipenuhi dengan keterkejutan. Karena dia melihat naga perak, dan dua naga perak raksasa yang panjangnya lebih dari 30 kaki naik ke langit,
melayang di kedua sisi dirinya dan peri kecil satu demi satu. Sisik naga memantulkan cahaya perak dingin, seolah-olah ada banyak ular perak yang berenang di sekitarnya. Momentum mengerikan yang luas dan tak tertandingi mengunci mereka dengan kuat. Ini bukan naga sungguhan, tapi dua naga yang bermutasi. Mereka dipenuhi dengan aura racun yang kuat. Dalam hal tingkatan, mereka adalah binatang Tianxuan tingkat tinggi. Kekuatan mereka berada di puncak Tianxuan, sebanding dengan yang kuat orang di alam Tianxuan tingkat 10 dalam beberapa dekade. Lagi, itu akan cukup untuk melangkah ke alam setengah langkah Wangsuan. Jika hanya ada satu, dengan kekuatan setengah langkah Wangsuan, dia dapat menangani dengan itu, tapi dua, dia akan mati bersama kecuali mereka mati bersama. Suara Jasmine tak tertandingi. Shen Seng, pilihan terbaikmu sekarang adalah membiarkan dia menjerat kedua naga ini, dan kemudian kamu mengambil kesempatan untuk segera melarikan diri. Kalau tidak, kamu hanya akan mati. Karena tidak mungkin untuk melarikan diri bersama. Kemampuan naga untuk mengendalikan udara, bahkan lebih baik dari elang. Pada saat ini, naga di depan membuka mulutnya lebar-lebar dan melontarkan kata-kata manusia bodoh lain yang mencoba mencemari harta karun Dewa Naga, menderita kematian. Suara itu berat dan memekakkan telinga, dan ketika jatuh, kedua naga itu berguling pada saat yang sama, dan dua aura kekerasan meledak ke arah Yun Ce dan peri kecil satu demi satu. Bersambung.